beliau tadi ada pesan dengan saya untuk menyampaikan salam sehat untuk kita semuanya, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama kita dalam rangka mengikuti kegiatan FGD yang kedua pada sesi ini, dan nanti akan ada FGD selanjutnya sampai seri ke-7. Jadi ada beberapa agama, khususnya 6 agama yang ada di Kalimantan Barat, nanti akan ada FGD bersama kita, FKUP di forum ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang disampaikan permohonan maaf dari Ketua FKUP. Selanjutnya mari kita sama-sama ikuti kegiatan kita, dan terima kasih karena ini saya diminta untuk menyampaikan materi yang pertama, karena tadi ada kaitannya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua FKUP. Baik, materi saya pada kegiatan ini adalah tentang peningkatan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka merawat kerukunan Songsong Pesta Demokrasi 2024. Nanti untuk pembicaraan kaitannya dengan menurut versi agama Konghucu akan disampaikan langsung oleh leading sektornya dan pakarnya adalah Bapak Sutadi sebagai Ketua Mangkin Kalbar. Baik, next. Bapak-Ibu sekalian, sebagai warga negara, bangsa kita sudah memiliki komitmen bersama sejak berdirinya Republik ini bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah 4 pilar kebangsaan yang sudah kita sepakati bersama sebagai tali perekat untuk mempersatukan seluruh keanekaragaman budaya, suku, dan agama. Oleh karenanya, kita harus merajut kebinekaan, membangun harmoni, memperkuat pertahanan, menghapus kerentanan di antara kita, apapun sukunya, ras maupun agamanya. Nah, ini jadi kita berkolaborasi bersama dengan niatan bagaimana di antara kita semuanya, walaupun tak berbeda-beda agama, suku, dan ras, harus kita pertahankan kerukunan ini, harus kita rawat, harus kita jaga. Nah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat serta seluruh elemen bangsa lainnya bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara serta merawat keempat pilar tersebut agar tetap kokoh. Salah satu upaya ke arah itu adalah menciptakan iklim demokrasi yang stabil dan budaya perpolitikan yang sehat dan bermartabat. Pertanyaannya, apakah ada ketika perpolitikan yang sehat dan bermartabat itu, apakah ada dan tidaknya? Nah, ini tergantung daripada kita sama-sama, karena rumor yang ada di luar sana bahwa ketika sudah jelang tahun perpolitikan itu macam-macam isunya. Oleh karenanya, kita sebagai anak bangsa yang menjaga 4 pilar itu, mau tidak mau, itu bukan tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab kita semuanya untuk mempertahankannya, negara Republik Indonesia ini agar tetap rukun dan damai. Next. Nah, perbedaan dan kerukunan. Perbedaan itu hal yang niscaya, dan rukun itu hal yang perlu kita galakkan. Nah, realitas keberagaman dalam kehidupan masyarakat merupakan keniscayaan sosial. Keberagaman ini berimplikasi pada perbedaan. Semakin heterogen sebuah masyarakat, semakin banyak perbedaan yang muncul. Bahkan dalam komunitas agama yang sama masih terdapat perbedaan. Apakah itu mazhab? Ya, dalam mazhab pun yang sama masih terdapat perbedaan pemikiran yang berbeda. Atau misalkan yang sering kita sebut dengan ada aliran-aliran yang berbeda, apakah aliran sempalan dan lain sebagainya, ada sekte dan lain sebagainya. Nah, ini maka setiap agama itu pasti itu ada, ya. Dan itu sebuah keniscayaan, dan itu memang ya mau tidak mau harus kita akui, memang ada. Contoh kami, ya, mohon maaf, di Muslim ini, ya, ini ada sebelah kami ini, beliau adalah pengurus Muhammadiyah,
Ya, kami ada di NU, ada yang di Matlahul Anwar, ada macam-macam. Begitupun agama-agama yang lain, yang paling banyak kalau tidak salah itu juga seperti Kristiani dan Katolik. Ya, bahkan agama Konghucu pun juga mungkin memiliki banyak sekte-sekte ataupun aliran ataupun ya apa namanya yang dikatakan mungkin sempalan dan lain sebagainya. Nah itu. Kerukunan tidak diwujudkan dengan menghilangkan perbedaan, karena hal itu adalah kemustahilan. Mustahil kalau misalkan satu dengan yang lainnya akan disamakan, itu mustahil. Maka dalam konsep Islam itu ada namanya rahmatan lil alamin. Ya. Perbedaan itu membawa rahmat. Agama apapun itu juga seperti itu. Dengan adanya perbedaan itulah mendatangkan rahmat dari Tuhan. Kalau kita Tuhan Tien kan gitu ya. Nah, itu. Tuhan Tien juga menginginkan kita walaupun tak berbeda tapi tetap rukun. Ya. Nah ini karena itu merupakan satu hal yang sudah pasti dan mustahil kalau untuk kita satukan sama semuanya. Di antara kita ini ada 25 bahkan 30 orang. Ini di masing-masing kepala kita pasti pemikiran juga berbeda-beda, nggak akan bisa sama. Nah, kecuali dalam satu hal ya, ketika ada kesepakatan ya, itu mungkin harus ada persepsi yang sama. Kemudian kerukunan terwujud justru melalui pengakuan dan penghargaan terhadap wujudnya perbedaan sehingga tidak merasa benar sendiri. Selanjutnya mencari titik temu yang dapat menyatukan perbedaan tersebut dalam merajut kehidupan bersama secara harmonis. Nah, ini. Jadi kita tidak bisa dan tidak boleh ya, mengaku benar sendiri, tidak boleh. Tapi dan kita harus yakin kepercayaan kita, agama kita itu menurut kita yang paling benar. Itu boleh. Ya, tapi merasa benar sendiri yang lain salah itu tidak boleh. Ya, dan kita harus yakin apa yang kita anut bahwa itu adalah benar menurut kita, menurut versi kita, menurut agama yang kita anut. Nah, seperti itu. Next. Ya, di next. Ya. Agama antara integrasi dan konflik. Agama memiliki dua sisi. Yang pertama sebagai sebuah ajaran dan meyakinkan. Kedua sebagai realitas sosial. Sebagai suatu gejala kemanusiaan atau realitas sosial, ya setiap agama bersifat ambivalen. Artinya agama memiliki peran ganda dalam persatuan dunia ini. Ya. Agama bisa menjadi pelopor dalam perdamaian dunia. Namun di sisi lain, agama pun sangat rentan menjadi api penyulut bagi terjadinya konflik yang seringkali mengatasnamakan agama. Ini disampaikan oleh Hans Kung juga seperti itu. Jadi bisa menjadi perekat pemersatu, juga bisa pemicu konflik. Apalagi kalau sudah di atasnamakan agama. Yang masalah sepele, kaitkan dengan agama meledak. Yang masalah seharusnya tidak diseret-seret dengan masalah agama, akhirnya jadi perang saudara dan sebagainya. Nah ini agama seringkali mendapat penilaian negatif dalam pandangan global. Ya, ini sering. Ya, padahal yang berkelahi itu walaupun beda agama bukan masalah agama, tapi kaitannya kalau sudah merebak, ya, menyebar, meluas, mesti yang dikait-kaitkan agama. Nah, itu seringkali terjadi. Kebenaran dan kearifan universal yang diusung oleh beberapa tokoh pun di sana kurang mampu untuk mengatasnamakan atau mengentaskan maksudnya masalah yang amat fundamental terhadap agama itu sendiri. Kekuatan umat yang mayoritas beragama itu sebenarnya memiliki andil yang besar dalam perdamaian dunia. Ya. Namun seringkali agama ini dalam ranah kepentingan diplomasi ataupun kepentingan politik, ya kadang-kadang itu dikait-kaitkan. Nah, itu. Next. Ya. Perdamaian ciri utama dari setiap ajaran agama. Bentuk perdamaian inilah yang sudah semestinya teraktualisasikan dalam sebuah pergerakan yang nyata. Karena pada prinsipnya agama-agama yang ada di dunia ini menganjurkan tentang perdamaian kita. Hidup dengan rukun satu sama lainnya, dengan tidak mengkotak-kotakan agama dalam kerangka kerukunan umat beragama. Ya. Nah ini kadang-kadang sering dikotak-kotakan.
Begitu ada orang kecelakaan, begitu ada orang kena musibah, begitu kita tak nolongnya, ya kalau harus melihat KTP-nya dulu, oh ini orang Islam nih, wah, udah jadilah, karena bukan orang Konghucu, akan susah. Nah, jadi di mana rasa kemanusiaan kita, di mana rasa persaudaraan kita, di mana rasa ya, saling takwasliro bahasa Jawanya, saling toleransi, menghormati, kasih sayang, cinta kasih dan sebagainya. Kalau harus melihat KTP-nya terlebih dahulu, kapan kita akan berbuat baik, kapan kita akan berbuat sosial, kapan kita akan menolong saudara kita kalau harus dilihat itu dulu. Nah, makanya ya kita di forum kerukunan umat beragama ini untuk menghilangkan sekat-sekat itu dalam tanda kutip, ya kan? Artinya apa? Satu dengan agama yang lain, ya kita saling rukun, saling damai, saling berdampingan dan lain sebagainya. Nah inilah kita bersyukur bisa ada di forum kerukunan umat beragama. Di situ ada 6 agama yang sudah disahkan oleh pemerintah, kemudian ada kepercayaan yang lain yang kita ayomi semuanya. Ya. Kalau masalah akidah silakan. Versi Muslim itu ada namanya lakum dinukum waliyatin, agamamu ya agamamu, silakan kerjakan sesuai dengan ajaran dan apa yang diketahui oleh kalian. Agamaku juga sedemikian itu. Saya lakukan, saya kerjakan sesuai dengan ajaran akidah yang saya ada. Ini kalau begini nih cantik. Jadi ketika kita nolong saudara kita, ketika kita bergaul dan sebagainya, tidak ada sekat-sekat di antara kita. Ya. Kita melihatnya bahwa sama-sama makhluk sosial. Kita melihatnya bahwa sama-sama makhluk Tuhan. Nah, kan begitu. Kalau kita ada berpikir seperti itu, tidak mungkin saya mau datang ke rumah Pak Sutandi, kan begitu. Ya, ketika beliau lebaran, ya, Imlek dan sebagainya, kita sama-sama dengan keluarga datang ke sana. Ya, bukan mencampur adukan agama, tidak. Inilah bukti toleransi kita, hormat kita, jiwa kerukunan kita ada di sana. Nah ini. Kemudian konflik atas nama agama pada umumnya terjadi bukan karena ajaran agama itu sendiri. Tidak. Karena kita masing-masing agama mengajarkan kebaikan di antara kita. Konghucu mengajarkan kebaikannya, Tuhan dia mengajarkan kebaikan kepada kita. Kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan kebaikan untuk kita, untuk umat. Nggak ada mengajarkan untuk berperang, ya, nggak ada mengajarkan untuk saling bunuh, tidak ada, kecuali dalam hal yang harus membela hak kita masing-masing. Dan begitu, mohon maaf ibaratnya, cacing saja ketika diinjak itu menggeliat. Artinya apa? Kalau sudah terlalu parah betul, mereka semena-mena dengan kita, mereka berbuat sewenang-wenang dengan kita, ya mau tidak mau kita harus membela, kan begitu. Nah, tapi tidak diharapkan yang untuk konflik seperti itu. Kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong, saling, disitulah yang namanya rukunan. Walaupun itu berbeda agama, suku, ras, warna kulit dan lain sebagainya, kan begitu. Nah ini, selain itu, ajaran agama atau agama itu jadikan satu nama ibaratnya ini tender sikit-sikit atas nama agama, sikit-sikit atas nama agama, padahal bukan. Nah, tetapi terjadinya adanya faktor kepentingan dan aktor memanfaatkan isu agama dari kepentingan tertentu. Nah ini, ya karena kepingin apa yang ia lakukan itu berhasil. Wah, ini kalau dengan isu seperti ini nggak berhasil. Nah, ya kita umum seperti itu tidak berhasil. Bagaimana biar berhasil? Agama dimainkan. Masukkan isu itu. Nah, terjadilah meledaklah. Nah, akhirnya apa? Kita yang babak belur, mereka yang sorak-sorak, mereka yang senang-senang dan ongkang-ongkang. Nah, ini yang rugi kita. Next. Ya, untuk mencegah penyalahgunaan agama bagi kepentingan pragmatis yang berpotensi merusak kerukunan umat beragama, maka tidak ada jalan lain. Umat harus memiliki kepekaan dan kecerdasan dalam beragama. Nah, ini kita harus peka, kita harus cerdas. Kira-kira kita ini dimanfaatkan ataukah tidak? Kalau kita dimanfaatkan dan merugikan buat kita, untuk apa kita ikutin? Yang akan merugikan diri kita bukan hanya diri kita, ya, kelompok kita, masyarakat kita, kaum kita, agama kita, bahkan bukan hanya itu saja, semuanya akan rugi. Nah itu, maka kita harus peka, kita harus cerdas, ya, dalam memilah dan memilih. Disinilah peran penting
para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh adat memainkan perannya dalam menanamkan kedewasaan beragama bagi masyarakat, bagi umat, sehingga hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Seperti itu. Next, ya. Agama memiliki 5 fungsi. Ya, pertama fungsi edukatif berkaitan dengan upaya pemindahan dan pengalihan atau transfer nilai norma keagamaan kepada masyarakat, memberi orientasi dan motivasi serta membantu untuk mengenal dan memahami sesuatu hal yang dianggap sakral. Ini edukatif, pendekatan diri kepada Tuhan. Ya, ini yang lebih sangat fundamental untuk kita. Kalau orang yang sudah dekat dengan Tuhannya, ya bisa terjadi bahwa kita bisa saling cinta kasih antar sesama, ya tidak membedakan ini itu segala macam. Yang kedua, agama itu sebagai fungsinya penyelamat, ya, terkait dengan bentuk-bentuk rasa kedamaian, ketenangan, kasih sayang dan bimbingan serta pengarahan manusia untuk memperoleh kebahagiaan. Ini sebagai fungsi penyelamat. Kemudian agama sebagai fungsi sosial kontrol. Agama memberikan batasan limitasi dalam mengkondisikan kondisi yang terhadap tindakan atau perilaku individu atau masyarakat. Nah ini batasan. Batasan apa? Batasan berbuat agar tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian sebagai fungsi sosial integratif, artinya agama menjadi sumber utama terbentuknya integrasi masyarakat yang baik. Ya, agama bahkan dipandang memiliki kemampuan membangun tatanan sosial yang mapan dan kuat. Bisa. Ya, maka ada 2 sisi. Kalau kita itu hidup, ya tidak hanya melulu agama yang kita kejar, tidak. Tapi status sosial juga kita juga kejar. Artinya dunia juga harus kita kejar. Tidak hanya dunia melulu, tapi melupakan agama, melupakan akhirat. Nah ini konsep dua-duanya ini, bahagia dunia dan akhirat. Pasti semua agama pengen seperti itu, ya, pasti kepengen seperti itu, bahagia dunia dan akhirat. Tidak hanya kepengen bahagia di akhirat saja, atau sebaliknya menumpuk harta terus di dunia tapi tidak nanti di akhiratnya kita yang tempat asal balik kita, ya, di sana itu kita sengsara. Tidak, orang tidak kepengen seperti itu. Pengennya dua-duanya, dunia senang, dapat kekayaan, dapat kenikmatan, di akhirat juga dapat kesenangan. Nah, apakah itu yang namanya surga ataukah tempat kebahagiaan di alam baka di sana. Yang terakhir, bahwa agama sebagai fungsi transformatif. Ya, agama memiliki daya ubah terhadap tatanan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Ini harapannya seperti itu. Ya, dengan kita memiliki agama, berarti ada ke arah yang lebih baik, bukan arah yang lebih buruk. Ini yang tidak kita harapkan. Maka inilah fungsinya adanya agama. Next. Keberagaman substansi dalam sebuah masyarakat yang multi religi seperti Indonesia, fungsi agama tersebut hanya akan efektif manakala agama dapat menjalin kerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Suasana yang toleran dan fundamental untuk dapat mewujudkan jalinan kerjasama antara penganut agama. Maka yang perlu dielaborasi lebih jauh adalah dimensi moderasi atau substansi dan ajaran agama, karena pada agama dimensi itu semua dapat bertemu. Nah ini, maka ada namanya ajaran moderasi beragama, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim ke kiri, kita di tengah-tengah. Ya, kita di tengah-tengah. Ya, kalau sudah ekstrim kanan, ekstrim kiri, nah ini yang susah. Nah, tapi kita di tengah-tengah. Meskipun semua agama memiliki keunikan dan sangat beragam pada aspek formal, ya, eksoterik, namun pada aspek substansi eksoterik mereka memiliki tujuan yang sama. Richard Sloane mengatakan demikian. Artinya apa? Tujuan kita itu sama, ke arah kebaikan, ya, menjalankan apa yang dititahkan oleh Tuhan kita masing-masing untuk menjadi baik. Walaupun toh jalannya berbeda-beda. Kami jalannya di agama Islam,
dengan syariatnya dan ketentuannya masing-masing, tata caranya, teknik, juknis dan sebagainya sesuai dengan ajaran agama Islam. Saudara-saudara, ya, ajaran Konghucu, ya kan, dengan semua apa yang ada di Konghucu, ya kan, nah sesuai dengan ajaran dan kitahnya masing-masing yang diajarkan oleh Tien, kan begitu. Nah, kemudian bahasa doktrin bervariasi dari satu agama ke agama lain, tetapi esensi dan tujuan dari doktrin dan metodenya tetap universal dalam setiap agama. Ya, kami sampaikan itu, saya Hasin mengatakan demikian itu, tidak masalah. Ya, saudara agama ini itu segala macam tidak masalah, tapi muaranya sama, satu, menuju kepada Tuhan, ya kan, untuk dalam rangka berbuat baik. Nah, itu jalannya saja berbeda. Kita mau ke Sungai Raya, bisa lewat jalan Ayani, kan gitu, bisa lewat jalan Sepakat, bisa lewat jalan Demang di situ, kan begitu. Kalau misalkan kita mau ke bandara, silakan, jalannya berbeda, tapi tujuannya di tempat bandara seperti situ, kan gitu. Next. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi adalah moderasi beragama sebagai basis kerukunan umat beragama. Moderasi beragama adalah cara beragama yang moderat, tidak ekstrim, ya, tidak radikal, cara beragama yang damai, toleran dan menghargai perbedaan. Ya, jadi wajar kalau misalkan ada kita hari raya Idul Fitri, yang jaga beberapa tahun ini Pak Sutadi di masjid kami ini, ya, yang mereka TNI Polri yang tidak apa namanya sholat apakah itu Idul Fitri dan sebagainya karena agamanya berbeda, jaga di tempat kita, ya nggak masalah, ya kita kasih makan minum dan lain sebagainya, kita guyup sama-sama. Sebaliknya sampai kita itu kan ada gereja, begitu mereka ada kebaktian dan lain sebagainya, ya kita mati-mati dengan jemaah kita, jangan macam-macam itu saudara kita sedang ibadah, ya nggak masalah. Ya, oh Pak kalau begitu beradu suara Pak. Ya enggak, ketika kita azan dan sebagainya pakai pengarah suara, mereka berhenti. Nah, ketika kita sudah selesai, ya sudah, tidak mengganggu mereka masing-masing. Sampai sekarang tidak pernah ada tembak-tembakan, ya kan? Sampai sekarang tidak ada pernah gereja samping kita dirobohkan pagarnya ataupun apanya, tidak pernah. Nah, kita saling hormat-menghormati. Nah ini, ya. Kemudian moderasi beragama bukanlah moderasi agama, ya. Bukan yang dimodernkan itu, yang dianukan itu agamanya, bukan. Ya. Moderasi beragama berbeda pada tataran sosiologis dalam wilayah praktek keberagaman, dalam kehidupan sosial, masyarakatan dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Ya. Artinya pada tataran teologis, setiap orang berhak dan bahkan seharusnya meyakini kebenaran agamanya. Tetapi pada saat yang sama, pada tataran teologisnya memahami bahwa orang lain pun memiliki keyakinan terhadap ajaran agama mereka, bahwa tadi saya sampaikan bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya apa yang kita lakukan ini benar sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Nah inilah yang dinamakan toleransi, ya. Nah, karena keyakinan adalah wilayah yang sangat subjektif, wilayah hati. Nah, analoginya paling sederhana, seorang boleh berpandangan bahwa pasangannya yang lebih cantik, yang lebih ganteng, ya, tapi tidak perlu risau kalau orang lain juga mengakui bahwa pasangan mereka juga paling cantik dan paling ganteng, karena kecantikan dan kegantengan itu sifatnya subjektif. Kalau menyamakan semuanya, udah bisa, ya, bisa jadi, ya, istri bapak menurut saya biasa-biasa saja, tapi istri saya menurut saya paling cantik dari duanya di dunia, bisa jadi. Begitupun sebaliknya, ya. Jangan kemudian kita sewot, kok istrimu jelek misalkan, kan? Jangan sewot, ya kan? Nah itu karena subjek. Lanjut. Nah, kerangka implementasi ada akidah, ada moderasi beragama, ada kerukunan beragama. Lanjut. Nah, ini. Merawat kerukunan beragama tidak cukup menjadi bahan diskusi dalam seminar-seminar seperti yang kita lakukan seperti ini ataupun pemberitaan-pemberitaan di media sosial saja, tetapi harus, ya, dibumikan, ya, dalam masyarakat sehingga berkontribusi positif dalam mewujudkan kerukunan umat beragama betul-betul akan terwujud. Kalau hanya sekedar dibahas dalam seminar,
hanya saja tidak diimplementasikan, ya percuma, kan begitu. Tapi bagaimana sikap dan wujud yang kita lakukan, itulah yang endingnya di sana. Tadi seperti yang saya sampaikan, gitu kan. Kalau orang begitu dibuka, oh KTP-nya Muslim, oh udah jadilah. Ataupun kami dari Muslim begitu dibuka KTP-nya, oh udahlah tinggalkan saja. Tidak sudah seperti itu. Nah, hal ini dapat dilakukan paling tidak dan tidak terbatas pada 3 jalur sosialisasi yang bersentuhan dan langsung dengan masyarakat luas, yaitu lembaga pendidikan. Nah, ini harus juga di sana ranah kita masuk ke sana. Kemudian ormas-ormas keagamaan, ya, majelis-majelis keagamaan. Nah, alhamdulillah, ya kita sekarang ini tidak hanya di kita saja, ada beberapa majelis-majelis agama, ormas-ormas agama yang memang sering kita kumpul-kumpul untuk, ya, bahasanya tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita hidup rukun, gitu, ya, dan merawat kerukunan ini. Next, menutup, ya, merawat kerukunan umat dalam bermoderasi beragama adalah sebuah keniscayaan, ya, bukan hanya sekedar harapan yang tidak dapat diraih tanpa kesadaran dan usaha bersama dari setiap pemeluk agama untuk hidup berdampingan satu sama lain berdasarkan prinsip moralitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bagian inti dari setiap ajaran agama, maka akan mudah terwujud. Inilah dari makna moderasi beragama yang sesungguhnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, next. Nah, mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan ini menjadi inspirasi bagi kita, ya, untuk apa namanya, sesama kita untuk saling, ya tegur sapa, ya, saling menyapa, bukan memandang agamanya apa, itu dia dan lain sebagainya, tapi kita pandang sebagai makhluk Tuhan yang sama-sama hidup di bumi khatulistiwa ini untuk saling damai dan saling bersyukur. Demikian, mohon maaf. Iya, gimana Pak? Ya. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin nanti banyak akan kita bincang-bincang dengan narasumber kita yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winte Tuntien.